Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Stikers Hakli Semarang, program studi D3 Akademik Refraksi Optisi. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Imbar Destianingrum, NIM 20633, Muhammad Faik Rizky Akbar, NIM 20640, dan Zumarotus Sada, NIM 20654. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama akan disampaikan oleh Faik. Ya, terima kasih, Sada. Di sini saya akan menjelaskan tentang cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk lengkung, teratur ke dalam, menyerupai bagian dari permukaan bola. Garis normal cermin cekung adalah garis yang melewati pusat kelengkungan, yaitu di titik R atau 2F. Sinar yang melewati titik ini akan dipantulkan ke titik itu juga. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini, P merupakan titik lengkung dan F merupakan titik fokus. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bergantung pada letak benda. Sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung akan memiliki bayangan dengan sifat-sifat tertentu. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa. 1. Sinar yang datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui titik lengkung atau P akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Imbar Destianingrum. Terima kasih. Terima kasih Faik atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan benda pada cermin cekung. Yang pertama yaitu benda berada di ruang ketiga. Benda tersebut dilalui oleh 2 sinar istimewa. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga terbentuk bayangan benda berada di ruang 2. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Berikutnya, benda pada ruang 2. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama sehingga diperoleh bayangan berada di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Yang berikutnya, benda berada di ruang 1. Seperti tadi, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, lalu sinar datang melalui jari-jari atau titik P dipantulkan ke arah titik P itu sendiri, sehingga diperoleh perpanjangan garis sinar istimewa, diperoleh bayangan berada di belakang cermin, sehingga sifat bayangan adalah maya, tegak, diperbesar. Sifat bayangan pada cermin cekung ada beberapa sifat, yaitu yang pertama, jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu 5. Jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil.
hanya bayangan di ruang 4 yang bersifat maya dan tegak, selain itu bersifat nyata dan terbalik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Sumarotu Saadah. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Imbal. Selanjutnya akan saya bacakan hubungan antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Hubungan antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin dapat dicari dengan menggunakan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, tampak bahwa sinar yang sejajar dengan sumbu utama cermin cekung kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Sinar-sinar ini mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Oleh karena itu, segitiga AFP merupakan segitiga sama kaki, atau sisi AF sama dengan sisi FP. Jika sinar datang dekat sekali dengan sumbu utama AF, dapat dianggap sama dengan OF sehingga FP sama dengan OF. Dari sini diperoleh bahwa 2F sama dengan R atau F sama dengan setengah R. Keterangannya, F sama dengan jarak fokus, R sama dengan jari-jari kelengkungan cermin. Selanjutnya rumus pada cermin cekung. Selain secara geometri, letak dan sifat bayangan benda dapat ditentukan dengan perhitungan dengan persamaan sebagai berikut. Sama halnya seperti mencari hubungan antara jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin dapat dicari dengan menggunakan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa segitiga BAO dan segitiga EDO sebangun sehingga DE per AB sama dengan OD per OA atau H aksen per H sama dengan S aksen per S atau H per H aksen sama dengan S per S aksen, di mana dapat diperoleh 1 per S aksen ditambah 1 per S sama dengan 2 per R. Oleh karena F sama dengan R per 2 atau 1 per F sama dengan 2 per R, maka 1 per S aksen ditambah 1 per S sama dengan 1 per F. Dengan menggunakan persamaan cermin tersebut, juga didapatkan jarak bayangan sebuah benda. Adapun pembesaran bayangan atau didefinisikan dengan sebagai perbandingan antara besar tinggi bayangan dengan besar tinggi benda secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu M besar sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Perlu diingat bahwasannya jarak benda pada cermin cekung bernilai negatif jika benda berada di depan cermin. Sedangkan jarak benda pada cermin cekung bernilai positif jika benda berada di belakang cermin. Jarak benda pada cermin cekung bernilai negatif jika bayangan benda berada di belakang cermin. Sedangkan jarak bayangan benda pada cermin cekung bernilai positif jika benda berada di depan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin dan jarak fokus bertanda positif jika kelengkungan berada di depan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin dan jarak fokus bertanda negatif jika kelengkungan berada di belakang cermin. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.